Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Sofiatul Ardia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari IPJP. Di sini saya mau mewawancarai Bu Susan terkait tentang perangkat pembelajaran. Ya. Di mana Jombang sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya? Iya, untuk kelas 10 sekarang baru tahun kemarin itu tahun ajaran 2022-2023 ya. Jadi sudah setahun berlalu kemarin itu sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka ya. Gitu. Yang pertama, apa kegunaan modul ajar, dan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 modul ajarnya ada berapa, Pak? Untuk apa itu modul ajar? Modul ajar itu sebenarnya dulu ya, pada kurikulum 2013 itu namanya adalah FPP ya. Ya, FPP sekarang namanya modul ajar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai pedoman ya. Pedoman seorang guru untuk apa? Sebelum beliau mengajar di depan para siswa ya. Kalau bab bahasa Indonesia maksudnya. Bahasa Indonesia itu untuk semester atau untuk kelas 11 kelas 10 maaf ya. Kelas 10 itu ada 7 kalau nggak salah. Iya, 7 ada 7 bab, 7 tema ya. Itu tayangnya. Jadi sebenarnya bab itu juga tergantung pada masing-masing tingkatan ya. Iya. Tapi untuk kelas 10 kalau nggak salah ada 7 tema ya, 7. Pertanyaan yang kedua, apa bahan acuan untuk membuat modul ajar? Bahan acuan untuk buat modul ajar tentu saja yang pertama materi pasti ya. Jadi sebelum buat modul ya, yang pertama kita punya acuannya adalah materi ya. Kemudian media tentu saja, media apa yang kita gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang jelas selain itu juga ada metode ya. Metode atau pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik ya, gitu ya. Juga tentu saja adalah analisis kebutuhan siswa, karena masing-masing siswa dalam kelas itu ya, itu kan nggak sama ya. Ada siswa yang suka mendengarkan saja, ada siswa yang suka membaca ya, maka ada kinestetik, ada apa itu seperti itu ya. Jadi sehingga untuk kelas apa itu namanya sekarang kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, tergantung pada masing-masing pribadi siswa itu ya. Ada ya tadi saya katakan tadi, ada anak yang suka gerak ya, sehingga kemudian pembelajaran seperti apa, ada anak yang suka membaca ya, dan sebagainya itu ya. Penyusunan modul ajar. Prinsip-prinsip penyusunan modul ajar yang pertama adalah modul ajar itu disusun atau dirancang sesuai dengan karakteristik dari kebutuhan siswa sendiri tadi ya. Dapat tadi macam-macam siswa tadi ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dirancang untuk membangun kapasitas supaya bagaimana siswa itu menjadi bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran sepanjang hayat, sepanjang hidup ya, itu maksudnya ya. Jadi pembelajaran itu adalah pembelajaran sepanjang hidup. Nah, itu perlu rancangan juga ya. Nah, yang ketiga, proses pembelajaran yang mendukung kompetensi dan karakter siswa itu. Itu adalah yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, pembelajaran yang relevan tentu saja. Relevan dengan konteks yang dibicarakan. Dan yang keempat ya. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan. Ya, pasti itu ya. Masa depan yang berkelanjutan tentu saja, karena SMA lanjutnya nanti mau kuliah atau apa seperti itu. Yang keempat, kriteria apa saja yang harus dimiliki dalam penyusunan modul ajar? Kriteria modul ajar yang pertama esensial tentu saja ya, yang sesuai dengan esensinya. Esensinya yang kedua mungkin menarik. Coba pernah belajar di SMA kan ya, gimana kalau nggak menarik? Ya, akhirnya siswanya ya nggak begitu perhatian pasti ya. Yang sudah menarik. Terus yang ketiga apa ya, relevan dengan dan kontekstual tentu saja, relevan dan kontekstual. Dan yang terakhir apa ya, berkesinambungan. Berkesinambungan itu, kesinambungan antara materi satu dan materi yang lain seperti itu. Pertanyaan yang kelima, bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan modul ajar? Langkah-langkah menyusun modul seperti apa ya? Sebentar.
Yang pertama analisis kebutuhan guru, ya, kemudian kebutuhan siswa di sekolah itu, analisis kebutuhan guru dan siswa di sekolah itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi dimensi profil dari si pelajar Pancasila. Sekarang kan kaitannya dengan itu kan ya, untuk kurikulum 2000 kurikulum apa ini namanya Merdeka itu kan dengan P5 itu ya. Nah, itu pasti sehingga harus ada dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga itu yaitu menentukan ATP, tahu ATP ya, arah tujuan pelajaran pasti itu ya, mana kita mengarahkan anak didik kita ya, proses pembelajaran itu. Kemudian yang keempat, tentu saja kalau sudah seperti itu bahan ajarnya apa ya, jadi menyusun bahan ajar. Yang kelima, melaksanakan bahan ajar yang disusun tadi ya, diberikan kepada siswa itu bagaimana, seperti apa itu. Dan yang terakhir pasti ada evaluasi ya, dari kurikulum apapun ya, pada akhirnya pasti ada evaluasi. Kenapa? Karena dengan adanya evaluasi itu kita bisa mengukur kemampuan siswa, sejauh mana siswa itu menyerap pembelajaran yang telah kita sampaikan ya. Dan selanjutnya adalah tindak lanjut atas pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Pertanyaan yang keenam, bagaimana model pembelajaran dalam modul ajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 dengan 5 jam? Kira modul ajarnya itu ya pasti sama. Pasti sama, insya Allah. Walaupun ada perbedaan itu juga tergantung pada gurunya, karena modul ajar itu kan guru kan yang membuat ya, soal juga dengan judul RPP itu guru yang membuat, jadi guru yang tahu. Tapi pada intinya sama ya, pada intinya sama. Antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, atau antara madrasah yang satu dengan madrasah yang lain. Seperti itu. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa perlu dilaksanakan penilaian? Nah, tentu saja seperti saya katakan tadi ya, kita sudah mengajar. Nah, apa yang kita peroleh? Nah itu, jadi untuk apa tadi itu? Evaluasi ya. Dan evaluasi adalah mengukur ya sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi ajar yang sudah kita berikan tadi. Ya, tentu saja juga menentukan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Iya. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana bentuk penilaian dalam kurikulum Merdeka? Bentuk penilaian dalam kurikulum Merdeka, saya kira pada umumnya sama. Ada tes formatif, ya, kemudian ada tes sumatif, ya, kemudian di sini ada proyek juga, ya, ada proyek, ada portofolio, ya, dan juga mungkin ada penilaian berbasis kinerja, ya, sumatif, formatif dan sebagainya. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana cara melaksanakan penilaian pada kelas 10 di Maluku? Ya ini pada dasarnya juga sama ya, misalnya sumatif misalnya ya, tes sumatif misalnya, atau proyek atau penilaian yang lain ya, itu insya Allah sudah terjadwal ya. Jadi penilaiannya sudah terjadwal mengikuti aturan yang ada ya. Mungkin juga di sini pasti ada panitianya kan ya. Nah, jadi kita juga mengikuti aturan panitianya. Panitia lah yang berhak menentukan kapan. Waktunya sudah tercantum di dalam kalender kan ya, kalender pendidikan. Tapi maksudnya pelaksanaannya seperti apa ya, itu adalah aturannya seperti apa, itu biasanya menentukan adalah panitia ya. Jadi kita tetap mengadakan sumatif, ada penilaian proyek ya. Nah semua itu adalah sudah terjadwal ya, yang sudah dijadwalkan oleh panitia ya. Itu ya mungkin. Nah itu bentuknya seperti apa? Bisa paper ya, pakai pensil ya. Bisa juga tes apa kira-kira online ya. Sekarang zamannya kan online ya. Jadi bisa paper, bisa online. Jadi nggak harus tes paper, harus online. Guru punya dibebaskan untuk itu. Itu kalau harian ya, kalau sumatif, kalau ulangan PAS, PAT dan sebagainya itu yang menentukan panitia ya. Pokoknya ini harus PAT pakai kertas, harus online, ya harus serempak sama.
Tapi kalau untuk formatifnya tergantung guru masing-masing ya. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana sistem pelaksanaan remedial dan pengayaan di Manimaju? Untuk sistem remedi pengayaan itu semuanya diserahkan pada guru masing-masing ya. Nah, yang punya hak untuk melakukan remedi, melakukan pengayaan ya, jadwalnya seperti apa ya, itu diberikan sepenuhnya kepada guru masing-masing. Seperti itu. Mungkin juga modelnya seperti apa, itu juga mereka sendiri yang menentukan ya. Contohnya seperti apa? Ya kadang-kadang kan ya remedi kalau nggak diberikan lagi soal dikasih tugas misalnya, nggak bisa itu ya, nggak harus diberi tes ulang lagi enggak, tapi diberi tugas yang sama dengan tema. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Manimaju? Ulang gitu. Ya, temanya daur ulang kemarin itu ya, temanya daur ulang. Terakhir sudah digelar karyanya. Ya itu ada yang dari pakaian dari kresek-kresek itu kemarin juga ditampilkan. Sudah Bu, yang terakhir, apakah dasar atau motivasi untuk saya? Motivasi. Ya, tentu saja sebagai calon pendidik ya. Mbak siapa? Sofia. Mbak Sofia ya harus benar-benar jangan sampean kuliah ini sekedar pokoknya ikut-ikutan teman ya, tapi benar-benar kamu itu ada kemauan di hati bahwa saya ingin menjadi seorang pendidik ya, sehingga kelak ketika sama nanti menjadi seorang pendidik, sama benar-benar menghayati peran sama sebagai seorang pendidik. Bagaimana pendidik itu ya, tidak sekedar pokoknya kok jadi guru seperti apa enggak ya kan, karena jadi guru itu panggilan ya. Iya, guru itu panggilan. Katanya, tapi alhamdulillah kalau zaman sekarang guru itu sudah dihargai, nggak kayak zaman dulu ya. Zaman dulu orang sarjana apa nggak payu di mana larinya ke guru, nggak kerja di mana larinya ke guru, kemudian cari akta itu dulu. Tapi sekarang insya Allah guru ya harus betul-betul punya kemampuan sebagai seorang guru ya. Jadi sama harus benar-benar belajar, semangat ya, bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik ya, seorang pendidik yang disayang siswanya, pendidik yang mampu menyampaikan ya pembelajaran kepada siswanya dengan baik. Pendidik bukan hanya pengajar, tapi sebagai pendidik ya, tidak sudah mengajar. Mengajar gampang, hanya sekedar mentransfer ilmu ya. Yang sulit itu mendidik. Bagaimana membuat seorang siswa yang perilakunya kurang baik menjadi baik dan sebagainya, seperti itu tugas pendidik itu ya. Semoga sama nanti bisa untuk itu ya, tetap semangat belajar, tidak sekedar kuliah berangkat begitu saja pulang selesai enggak ya, tetap semangat ya.